Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini apakah ada yang tidak masuk atau izin atau sakit? Jadi masuk semua ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini kalian akan diperkenalkan mengenai bagaimana pola dari barisan dan deret aritmatika, dan kalian juga akan diperkenalkan rumus dari barisan aritmatika atau deret aritmatika yang akan diaplikasikan pada suatu soal. Oke, sebelumnya Ibu beri waktu untuk kalian mempelajari dan memahami mengenai apakah itu barisan dan deret aritmatika, dan kalian juga akan mempelajari bagaimana pola pada barisan aritmatika. Silahkan dipelajari terlebih dahulu materi-materi yang ada di buku paket kalian, kemudian Ibu akan tanyakan bagaimana pemahaman kalian mengenai materi yang kalian baca. Oke, di sini Ibu ada 3 bentuk barisan. Ada barisan nomor 1, 2, dan 3. Nah, dari ketiga barisan tersebut, mana yang merupakan bentuk barisan aritmatika? Apakah kalian tahu? Ya, yang merupakan bentuk atau pola dari barisan aritmatika itu adalah barisan yang nomor 1. Mengapa? Karena pada barisan nomor 1 itu memiliki selisih atau beda yang sama antara angka tersebut dengan angka sebelumnya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa barisan tersebut memiliki selisih atau beda yang sama? Caranya yaitu dengan seperti pada suku kedua. Suku kedua pada barisan tersebut yaitu adalah angka 4. Kemudian dikurangi dengan angka sebelumnya yaitu suku pertama yaitu 2. Jadi, selisih dari barisan itu adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, untuk mengecek apakah beda itu sama, kita lihat pada suku ketiga. Pada suku ketiga itu ada bilangan 6. 6 itu dikurangi dengan suku sebelumnya, yaitu suku kedua, yaitu 4. Jadi, bedanya itu adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa selisih atau beda dari barisan tersebut adalah sama, yaitu 2. Oke, jadi bisa disimpulkan dari contoh tadi, pengertian dari barisan aritmatika itu adalah kumpulan angka atau barisan angka yang memiliki selisih atau beda yang sama. Kemudian apa itu deret aritmatika? Jadi deret aritmatika itu adalah jumlah keseluruhan dari semua barisan aritmatika. Jadi semua barisan aritmatika itu dijumlah sehingga memperoleh deret aritmatika. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai rumus dari barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, fungsi dari rumus ini adalah untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal yang memiliki barisan aritmatika yang cukup panjang atau cukup banyak. Nah, jadi fungsi dari rumus ini adalah untuk mempermudah kalian atau menghemat waktu kalian mengerjakan soal dari barisan atau deret aritmatika sehingga bisa menghemat waktu kalian. Oke, yang pertama adalah rumus dari barisan aritmatika. Jadi rumus dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 tutup kurung dikali B. Nah, untuk keterangannya, UN itu adalah suku ke N atau suku keberapa yang akan kalian cari. Kemudian A itu adalah awal atau suku pertama dari barisan aritmatika. Kemudian B itu adalah beda atau selisih dari barisan aritmatika. Kemudian ada N itu adalah suku keberapa yang akan kalian cari, atau bisa dikatakan suku ke N. Untuk mempermudah kalian memahami rumus ini, Ibu akan memberikan contoh soal. Di sini ada barisan aritmatika yaitu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Di sini kalian diperintahkan untuk mencari
suku atau bilangan ke-10. Nah, kalian bisa mengaplikasikan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 tutup kurung dikali B. Di sini yang akan kalian cari adalah suku atau bilangan ke-10. Jadi U10 sama dengan A itu suku pertama, suku pertamanya tadi 3, ditambah dalam kurung N, N-nya itu yaitu 10 dikurangi 1, tutup kurung dikali beda. Nah, bedanya itu bisa dilihat dari suku kedua dikurangi suku ke-1, yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi bedanya itu adalah 3. Kemudian bisa diselesaikan dan mendapat hasil yaitu 30. Jadi seperti itu contoh dari pengaplikasian rumus barisan aritmatika. Untuk rumus yang kedua ada rumus untuk deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu disimbolkan dengan SN. Rumus SN adalah SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A plus N-1 dikali B. Nah, SN sendiri itu memiliki pengertian adalah deret aritmatika atau deret keberapa yang akan kalian cari. Kemudian A itu adalah awal atau suku pertama. Kemudian N itu suku keberapa yang akan kalian cari atau suku N. Kemudian B itu adalah selisih atau beda dari deret aritmatika. Di sini Ibu ada contoh soal dari deret aritmatika, yaitu 3 plus 6 plus 9 plus 12 dan seterusnya. Di sini kalian diperintahkan untuk mencari suku ke-10 dari deret aritmatika tersebut. Nah, di sini kalian bisa mengaplikasikan rumus SN, yaitu SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali beda. Nah, SN di sini adalah S10 karena kalian akan mencari suku ke-10. Sama dengan N-nya itu 10/2 dalam kurung 2 dikali 3 ditambah 10-1 dikali beda. Beda di sini diperoleh dari 6 dikurangi 3, yaitu 3. Kemudian bisa kita peroleh hasil akhirnya adalah 165. Selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan soal kepada kalian mengenai barisan aritmatika dan deret aritmatika. Silakan kalian mengerjakan menurut pemahaman kalian berdasarkan materi hari ini. Jangan sampai ada yang nyontek ya. Berikut adalah pembahasan dari latihan soal yang Ibu berikan. Bisa dilihat jawabannya, apakah jawaban kalian sudah benar atau masih salah. Kemudian kalau ada yang belum dipahami atau masih ada yang bingung mengenai rumus yang Ibu jelaskan tadi, bisa ditanyakan kepada Ibu. Ya, jadi kesimpulan materi atau pelajaran hari ini adalah kita mempelajari mengenai barisan dan deret aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan angka yang memiliki selisih yang sama. Dan kemudian deret aritmatika adalah keseluruhan jumlah dari barisan aritmatika. Kemudian untuk latihan kalian di rumah bisa mengerjakan buku paket halaman 10. Di situ ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai mengenai barisan dan deret aritmatika. Jadi kalian di rumah bisa mempelajarinya. Kalau tidak bisa bertanya kepada teman yang sudah paham. Oke, berhubung waktu pelajaran hari ini sudah habis, Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipelajari untuk materi hari ini ya.